Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisna Wahyuning Tias, NIM 220101021, Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta, akan menyampaikan tugas mata kuliah Arsitektur Perusahaan, dosen pengampu Ibu Sundari, SEMM. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Arsitektur Perusahaan Bisnis Mie Instan Bayam. Latar belakang, produk mie ijo memilih menggunakan bahan dasar berupa sayur bayam karena tinggi kandungan nutrisi. Mie ijo memberikan alternatif makanan praktis seperti mie pada umumnya, namun bebas dari bahan berbahaya seperti MSG, HPV, perasa, pewarna buatan, pengawet buatan, kalori lebih rendah, dan lemak yang dikandung juga lebih sedikit karena cara pembuatannya yang dipanggang sehingga lebih sehat. Visi misi dari mie ijo, visi menjadi pionir dalam sektor makanan sehat. Kami menyajikan produk mie instan berbahan dasar sayur bayam tanpa pengawet dan bahan berbahaya bagi tubuh lainnya. Menyediakan alternatif makanan yang praktis, kaya nutrisi, lezat, dan berkelanjutan bagi semua orang. Kemudian ada misi yang pertama, terus mengembangkan produk mie instan berbahan dasar bayam yang berkualitas tinggi, sehat, dan lezat. Kemudian berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan variasi rasa dan kemasan yang menarik. Kemudian mengutamakan kualitas bahan baku dengan memastikan pemasok bayam segar dan berkualitas. Yang keempat, menggunakan proses produksi yang cermat dan kontrol mutu ketat untuk memastikan produk yang konsisten dan aman. Kemudian detail produk, logo produk berwarna hijau karena melambangkan warna mie ijo yang berwarna mie bayam hijau segar. Nama produk mie ijo, kemasan plastik dengan berat 80 gram, kemudian bahan tepung terigu dengan sayur bayam berkualitas. Dengan kualitas telah lulus uji lab dan bersertifikat halal dengan harga 4.000. Struktur organisasi. Yang pertama ada owner, bertanggung jawab terhadap seluruh aset perusahaan. Kemudian ada unit marketing, melibatkan pengembangan strategi pemasaran, identifikasi peluang pasar, menentukan target audiens. Kemudian ada unit operasional, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses-proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Kemudian ada produksi, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau layanan diproduksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Logistik, bertanggung jawab untuk memastikan efisiensi rantai pasok, pemasok inventaris, dan pemecahan masalah terkait pengiriman. Kemudian ada gudang, bertanggung jawab untuk menjaga ketepatan persediaan, memproses pesanan dengan cepat, dan memastikan keselamatan dan keamanan lingkungan gudang. Unit sumber daya manusia, menangani rekrutmen, mengembangkan karyawan, manajemen kinerja, dan masalah SDM lainnya. Kemudian ada staf, menjalankan proses rekrutmen, mewawancarai calon karyawan, dan pengelolaan aspek administratifnya. Administrasi karyawan, menangani catatan karyawan, manajemen kompensasi, mengelola sistem gaji. Kemudian ada unit keuangan, bertanggung jawab pelaksanaan anggaran, melaksanakan penata usaha keuangan dan sarana. Kemudian ada staf, melakukan peraturan keuangan perusahaan, berhubungan dengan pihak internal atau eksternal terkait dengan aktivitas keuangan. SDM, Yuli dan Risna sebagai penyediaan bahan-bahan utama, Nabil dan Meli pemeriksaan dan pencampuran bahan mentah,
Sony dan Tika pengecekan pembuatan mie instan dengan menggunakan mesin pembuat mie instan, Siska sebagai pemeriksa kualitas mie instan yang dihasilkan, Tono dan Suli sebagai pengemasan dan pengiriman mie instan ke pasar dan agen distributor kami. Pemasaran yang pertama, pemasaran lokal melalui kolaborasi dengan supermarket dan minimarket lokal untuk memperluas jangkauan pemasaran produk. Kedua, menciptakan branding dengan membangun citra merek yang kuat dan mencerminkan kualitas berkelanjutan produk. Yang ketiga, pemasaran online melalui iklan online, website resmi, dan online shop sehingga dapat menjangkau konsumen secara global. Strategi pengembangan. Yang pertama, strategi pengembangan produk. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan variasi rasa dan jenis produk yang menarik. Kemudian strategi branding, membangun merek yang kuat yang terkait dengan kualitas dan keberlanjutan. Strategi penetapan harga, menetapkan harga yang bersaing sebanding dengan merek instan konvensional untuk menjaga daya saing. Peningkatan kualitas, mengembangkan inovasi rasa dan tekstur mie agar memberikan pengalaman baru yang memuaskan. Marketing, menjalankan promosi yang kreatif. Kemitraan, menggandengkan toko-toko retail terkenal atau supermarket untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas produk. Diversifikasi produk, mengembangkan berbagai varian rasa dan kemasan untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Strategi pengembangan internasional. Yang pertama, konsistensi produk. Mie Ijo telah berhasil menjaga kualitas produk secara konsisten. Inovasi produk. Mie Ijo melakukan inovasi dan kemasan mereka yang diperkenalkan dengan kemasan yang mudah dibuka. Adaptasi produk, Mie Ijo juga cerdas dalam mengadaptasi produk dan strategi pemasarannya dengan memperhatikan kebutuhan lokal di setiap negara. Kemudian membangun jaringan distribusi. Berhasil membangun jaringan distribusi yang kuat dan efisien di pasar global. Nilai perusahaan, nilai integritas, menerapkan peraturan perusahaan yang sesuai standar yang memiliki rasa kejujuran dan hormat. Pelayanan, menyediakan transportasi sebagai sarana distribusi produksi ke seluruh Indonesia. Konsisten, berupaya menjaga konsistensi dan komitmen kepada customer berupa kualitas produk yang bermutu. Kemudian terbuka terhadap kritik, menerima kritik dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk. Bisnis lainnya, yang pertama warmindo atau warung makan, yang kedua supermarket dan minimarket, ketiga penyedia layanan catering, keempat hotel dan resort. Keuangan, asumsi kebutuhan biaya investasi, perizinan 15 juta, tanah 80 juta, bangunan 200 juta, transportasi 150 juta, mesin dan peralatan 90 juta, pra-investasi 100 juta dengan total 635 juta. Asumsi biaya bahan baku, tepung terigu 4 juta, tepung terigu medium hard flour 4 juta, tepung terigu soft flour 4 juta, tapioka 4 juta, air 2 juta, garam 500, minyak 1.500.000 dengan total 1 bulan 20 juta. Asumsi biaya operasional per bulan. Biaya bahan baku 20 juta, biaya bahan pembantu 5 juta, biaya bahan pengemas 10 juta, biaya listrik 10 juta, biaya overhead 5 juta dengan total 50 juta. Asumsi upah tenaga kerja, biaya tenaga kerja setengah 9 orang dengan total 13.500.000. Pemanfaatan teknologi modern. Yang pertama, menggunakan sistem otomatisasi pada mesin-mesin produk. Meliputi pencampuran bahan hingga proses pengemasan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi human error,
dan mempercepat laju produksi. Kemudian menggunakan teknologi sensor dan sistem kontrol otomatis untuk memonitor dan memastikan kualitas produk secara real-time selama proses produksi. Ketiga, memanfaatkan platform online seperti media sosial dan iklan online untuk meningkatkan visibilitas produk. Kemudian membangun platform e-commerce dan aplikasi mobile untuk memfasilitasi pembelian online oleh konsumen. Kemudian menerapkan manajemen rantai pasok atau SCM yang berkompensasi untuk memantau persediaan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan meningkatkan efisiensi distribusi. Kesimpulan, mie ijo adalah mie instan sehat yang berkualitas, menawarkan alternatif makanan praktis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan menggunakan bahan dasar bayam, alami, dan tanpa pengawet, produk ini menciptakan rasa yang berkualitas dan lezat, serta memiliki kandungan gizi yang seimbang dan rendah dalam kalori dan lemak. Mie ijo memiliki kekuatan seperti proses produksi yang higienis, bahan produk berkualitas, rendahnya biaya produksi, dan makanan instan sehat yang terjangkau oleh semua kalangan. Namun, ada juga kelemahan seperti kurangnya variasi produk, terbatasan pasar, dan persaingan yang ketat dalam pemasaran produk. Materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.